never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Meski Marc Marquez menjadi pebalap dengan kecelakaan terbanyak sejauh ini di MotoGP 2024, namun statistik tersebut tidak membuat pebalap Spanyol itu merasa terganggu. Marc Marquez menyatakan bahwa dia tidak terlalu peduli tentang jumlah terjatuh yang dia derita tahun ini di MotoGP. Namun dia ingin mengurangi kesalahan yang dia buat dalam balapan. Pembalap Gresini Racing itu telah mengalami 16 kecelakaan dalam 11 Grand Prix pertama musim ini, yang menempatkannya di puncak statistik kecelakaan sejauh ini pada tahun 2024. Juara dunia 8 kali itu selalu punya reputasi terlalu sering mengalami kecelakaan di kelas Premier, meski banyak yang menyalahkan karakteristik rumit Honda, motor yang dikendarainya selama 11 tahun. Namun, setelah beralih ke Ducati GP23, yang lebih mudah dikendarai, Marquez belum mampu mengakhiri tren tersebut, dan berada di jalur yang tepat untuk menyamai atau bahkan melampaui rekor 23 kecelakaan yang ia buat pada tahun 2023. Salah satu kejatuhan paling spektakuler untuk Marquez pada tahun 2024 terjadi tak lama setelah memimpin balapan panjang MotoGP Amerika di Austin. Sementara baru-baru ini ia terjatuh dalam tes sprint di Silverstone dan Red Bull Ring. Ditanya apakah kecelakaannya tahun ini disebabkan oleh gaya berkendara atau proses adaptasinya dengan Desmos Edici, Marquez mengatakan setelah Austria, memang benar bahwa di paruh pertama musim ini, seperti yang saya katakan di Portimao dan Austin, saya banyak terjatuh. Dan itu bukan karena kesalahan saya, tapi memang benar bahwa dalam balapan terakhir ini saya mengalami beberapa kali terjatuh yang tidak terlalu saya pahami. Dan semuanya telah menghilangkan sedikit kepercayaan diri saya. Tapi sekarang kami harus mencoba lagi untuk menemukan batasnya dengan cara yang benar. Hal yang paling positif adalah saya terjatuh saat latihan. Memang benar, saat balapan, saya terjatuh saat sprint di Silverstone dan Austria. Tapi, biasanya, dalam balapan jarak jauh saya selalu berusaha tetap di atas motor, dan ini adalah intinya, lanjutnya. Sementara itu, Jack Miller sangat santer dikabarkan akan bergabung dengan proyek Pramac Yamaha di MotoGP 2025 usai terdepak dari Red Bull KTM Factory Racing. Namun, ia mengaku ingin mendapatkan kontrak ini murni karena kemampuannya, bukan karena ia berkebangsaan Australia. Para rider Spanyol dan Italia diketahui berjumlah paling banyak di ajang Grand Prix. Pasalnya, dua negara ini memang memiliki program junior terbaik di antara negara-negara lainnya. Namun, Dorna Sport selaku pemegang hak komersial MotoGP tampaknya tak ingin hal ini terus berlanjut. Dorna ingin MotoGP lebih beragam dengan diikuti oleh pembalap dari berbagai negara. Atas alasan ini, mereka digosipkan melobi Pramac Yamaha untuk menggaet Miller alih-alih memilih rider muda kandidat juara dunia Moto2, Sergio Garcia, yang berkebangsaan Spanyol. Miller sendiri tak memungkiri bahwa ia sedang melakukan negosiasi dengan Pramac, yang pernah ia bela bersama Ducati pada 2018 hingga 2020. Lewat Fox Sports Australia pada Rabu kemarin, pembalap berusia 29 tahun ini merasa masih bisa membuktikan diri di kelas para raja. Kami sedang melakukan kontak dan mencoba membereskan beberapa hal. Saya merasa masa-masa saya di MotoGP belum selesai dan saya merasa masih bisa mengerahkan banyak hal. Saya ingin mendapatkan kesempatan untuk mencoba dan membuktikan lebih, ungkapnya. Meski begitu, Miller menegaskan tak ingin dapatkan bertahan di MotoGP hanya karena ia pembalap non-Spanyol dan non-Italia. Rider yang juga berkebangsaan Selandia Baru ini berharap bahwa tim yang menggaetnya pada 2025 benar-benar menggaetnya karena ia masih berpotensi tampil di papan atas. Saya tak mau ini tergantung paspor saya. Saya ingin ini tergantung kecepatan saya. Jelas Spanyol dan Italia punya banyak rider tangguh saat ini. Saya ingin ada di sini karena saya yakin bisa menantang para rider lainnya, tutur Miller.
Meskipun balapan tidak berjalan sebaik yang diinginkan Marquez di Austria, kenyataannya dia mendapati dirinya lebih dekat dengan Bagnaia dan Martin dibandingkan balapan sebelumnya. Marc Marquez kembali menemukan kecepatan yang lebih kompetitif di Grand Prix Austria akhir pekan lalu. Setelah beberapa balapan semakin jauh dari level Pecco Bagnaia dan Jorge Martin dengan Desmosedici versi GP24. Juara dunia 8 kali itu mampu membawa level mendekati awal musim, sedemikian rupa sehingga bahwa di kali ini dia melihat podium sebagai hal yang sangat layak, seperti yang dia akui saat turun dari motor. Faktanya, ada yang memasukkan Marc di antara kandidat kemenangan, meskipun Pramac dan calon rekan setimnya tampaknya memiliki kecepatan lebih. Namun, balapan tersebut tidak berakhir dengan baik, jauh dari itu, bagi pria asal Cervera itu. Dalam sprint pada hari Sabtu, dia akhirnya terjatuh ketika dia memberikan segalanya untuk melawan Bagnaia demi kemenangan. Dan pada ujian utama hari Minggu, masalah tak terduga membuat segalanya terbalik. Masalah dengan katup setengah jam setelah balapan menyebabkan kegelisahan mencapai garasi Gresini Racing, di mana mereka akhirnya berhasil menyelesaikannya. Untuk memastikan semuanya berjalan baik, mereka meminta Marquez untuk memanaskan ban. Dan menunggu itu, pemain Spanyol itu akhirnya melakukan kesalahan di awal dengan alat ketinggian, yang bersamaan dengan kontak dengan Franco Morbidelli membuatnya kehilangan beberapa posisi di meter awal. Pria dari Ilerda itu terpaksa kembali, tapi dia melakukannya, memberikan satu-satunya pertunjukan balapan, untuk finish keempat. Dalam hal poin, perolehan Marquez di Red Bull Ring mungkin tampak agak pendek, melihat ekspektasi pada hari Jumat, ketika dia mengatakan bahwa dari 3 langkah lagi pada akhir pekan sebelumnya, di Austria dia selangkah lagi, dan dengan pilihan untuk memperpendek kesenjangan. Namun terlepas dari apa yang terjadi, Marc menyelesaikan event Eropa Tengah dengan perasaan yang baik. Untuk mengangkat kepala Anda, dan karena mungkin lebih mudah bagi Anda untuk mendapatkan performa dari Ducati Anda. Sementara itu, Jorge Martin tak yakin Pecco Bagnaia lebih cepat darinya, meski pebalap Italia itu mendominasi di Grand Prix MotoGP Austria terakhir. Pembalap Spanyol itu kehilangan keunggulan balapan utama Spielberg dari rival perebutan gelarnya pada lap 2 dari 28 yang dijadwalkan, dan hanya mampu mengimbanginya di paruh pertama balapan, sebelum ban depannya mulai menunjukkan tanda-tanda serius dari keausan. Hal ini memungkinkan juara dunia bertahan untuk menjauhkan diri dan meraih kemenangan nyaman dengan selisih 2,2 detik, dan juga keunggulan 5 poin dalam kejuaraan keseluruhan. Hasil tersebut menjadi puncak akhir pekan yang luar biasa bagi penduduk asli Piedmont, yang juga memenangkan sprint pada hari Sabtu, dan memiliki 7 kemenangan dibandingkan dengan 2 kemenangan Martin pada balapan hari Minggu, setelah 11 balapan besar diadakan musim ini. Namun, pebalap San Sebastian de los Reyes menegaskan bahwa ia terus bersaing secara setara dengan Bagnaia, dan percaya bahwa Transalpine membuat perbedaan dalam 2 lap pertama acara utama di Red Bull Ring. Saya pikir, dalam hal kecepatan, kami imbang, sangat sulit untuk melihat perbedaannya, kata Martin. Anda bisa melihat bahwa kemarin di kualifikasi kami membuat perbedaan. Pecco dan saya selangkah lebih maju dari yang lain. Sekarang, seperti musim lalu, sulit untuk ditingkatkan, karena dia punya data saya dan saya punya datanya. Jadi hari ini sulit membuat perbedaan. Minggu ini, perbedaannya adalah memimpin di 2 lap pertama, dan dia melakukannya. Itu. Dia lebih paham dariku, lanjutnya. Saya tertinggal 10 lap di belakangnya, cukup mudah, untuk mengikutinya. Namun dari 1 lap ke lap berikutnya, semua tenaga itu hilang, karena ban depan saya mengatakan cukup.